Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Ketemu lagi pada video pembelajaran kita kali ini. Hari ini kita akan membahas tentang kenampakan alam. Ya, apa itu kenampakan alam? Nanti akan kita bahas. Ini adalah materi tema 3 di kelas 4 ya, itu pelajaran IPS. Baik, langsung saja sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anakku semuanya, kita akan membahas tentang kenampakan alam. Apa itu kenampakan alam? Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang nampak di permukaan bumi yang terjadi secara alamiah dan dapat dilihat secara langsung oleh mata. Jadi kenampakan alam itu adalah segala sesuatu yang ada di bumi, bentuk bumi. Bentuk bumi di situ ada, bukan bentuknya bulat, itu bukan ya, maksudnya bumi itu terdiri dari ada dataran rendah, ada dataran tinggi, ada laut, ada gunung. Nah, itu adalah kenampakan alam yang ada di permukaan bumi ya, ada di permukaan bumi itu ya. Ada laut, ada. Nah, kenampakan alam ini terbagi menjadi dua, yaitu adalah kenampakan alam buatan dan kenampakan alam yang alami. Kalau kenampakan alam yang terjadi secara alami itu memang terjadi melalui proses yang secara alamiah, tidak ada bantuan tangan manusia. Tapi kalau kenampakan alam yang buatan itu ada campur tangan manusia. Contohnya, kalau kenampakan alam buatan itu misalkan ada taman-taman bermain. Nah, di komplek kamu kan ada kan? Itu adalah contoh daripada kenampakan alam buatan. Kemudian kalau perairannya itu ada danau buatan gitu ya. Di daerah Tangerang itu ada telaga warna ya, kalau nggak salah telaga warna namanya. Nah, itu awalnya adalah daerah penambangan, daerah tambang, kemudian digali setiap hari, akhirnya kemudian suatu saat itu di stop. Ketika itu di stop, air hujan tertampung di situ air hujan, maka menjadi sebuah danau yang airnya berwarna biru karena kandungan kapur yang ada di situ sangat tinggi. Nah, itu adalah kenampakan alam buatan karena dibuat oleh manusia. Kalau yang kenampakan alam yang memang alami seperti gunung, hutan, lembah, laut, nah itu ya, karena manusia nggak bisa bikin gunung, manusia tidak bisa bikin laut. Itu adalah kenampakan alami dan buatan. Kemudian di bumi ini, permukaan bumi ya, di sebelah sini ya, di sebelah kiri ini, permukaan bumi, kenampakan alam terdiri dari daratan dan perairan. Tadi sudah Farid bahas sedikit ya. Daratan contohnya ini ya, ada dataran rendah, dataran tinggi, gunung. Nah, itu adalah kenampakan alam daratan. Pantai termasuk kenampakan alam daratan karena pantai itu kan perbatasan antara laut dan daratan ya. Jadi kalau laut baru itu termasuk dalam perairan. Oke, lanjut. Kita akan bahas satu-satu tentang kenampakan alam daratan dan perairan. Baik, ini adalah kenampakan alam daratan. Yang pertama adalah dataran rendah, yaitu dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut ya. Disingkat MDPL ya, meter di atas permukaan laut. Nah, ini ada. Jadi kalau kalian, rumah kalian, tempat tinggal kalian kira-kira dataran rendah atau dataran tinggi? Nih, kalau dataran tinggi itu ya ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut ya. Kemudian apa sih perbedaannya dataran rendah dan dataran tinggi? Dataran rendah biasanya memiliki suhu yang relatif panas, tidak terlalu dingin. Biasanya di dataran tinggi itu lebih dingin ya. Itu. Kemudian ada berbagai macam tumbuhan yang bisa hidup di dataran tinggi, tapi tidak bisa hidup di dataran rendah ya. Contohnya stroberi, itu tidak bisa di dataran rendah kecuali dengan teknologi khusus ya, dengan metode-metode penanaman khusus ya. Tapi kalau di dataran tinggi, stroberi sangat-sangat subur begitu. Teh ya sangat-sangat subur di dataran tinggi dan suhunya biasanya dataran tinggi lebih dingin. Nah, itu dia. Ya, kemudian
Kenampakan alam selanjutnya dari dataran adalah tanah yang menjulang tinggi sekali, disebut dengan gunung ya. Ada gunung, ada pegunungan. Apa bedanya Kak Farid? Kalau gunung cuma satu, kalau pegunungan gunungnya banyak. Jadi di sini ada gunung, sampingnya ada gunung lagi. Mereka saling merangkai. Rangkaian gunung yang memanjang. Ketinggian gunung itu lebih dari 1000 mdpl. Jadi kalau ada tanah ketinggiannya itu 1000 meter di atas permukaan laut, maka itu disebut dengan gunung. Nah, kalau tempat tinggal kita provinsi Banten di sini, mayoritas di sini rata-rata dataran rendah. Tangerang Selatan, Tangerang itu dataran rendah ya. Kalau dataran tinggi itu misalkan di daerah Bogor, Sukabumi, Puncak ya, daerah sana kamu mungkin pernah ke sana ya, lebih dingin. Nah, gunung termasuk ke dalam dataran tinggi karena lebih dari 200 meter di atas permukaan laut ya. Tapi kalau ketinggian sudah sampai 1000, ini namanya disebut gunung. Kak Farid, ada gunung, ada bukit. Apa bedanya? Kalau gunung itu lebih dari 1000. Kalau bukit di bawah 1000 ya. Nah, sekitar 600 mdpl itu disebut dengan bukit. Jadi bukit dengan gunung tinggian mana? Tinggian gunung ya. Oke, lanjut. Masih tentang daratan, yaitu adalah selanjutnya adalah lembah. Nah, lembah ini adalah cekungan yang ukurannya panjang di permukaan bumi, terbentuk dari air dan es yang mengikis pegunungan. Lembah juga sering disebut sebagai bidang daratan yang terperosok. Kenapa? Karena lihat, ini lembah. Sebelah kirinya gunung, sebelah kirinya gunung. Jadi ada di tengah-tengah seperti ini. Ini adalah lembah, ya, lembah. Bisa dipakai juga untuk biasanya tempat wisata. Ini karena pemandangannya biasanya bagus ya, wilayah lembah ini ya. Ini adalah lembah. Jadi lembah itu adalah wilayah daratan yang dikelilingi oleh pegunungan. Jadi ada di tengah-tengah kecil seperti ini, kemudian pinggir-pinggirnya nih keliling ke sini-sini. Nah, ini adalah pegunungan. Ya, itu adalah lembah. Kemudian ini contohnya adalah ini pulau ya. Apa itu pulau? Pulau itu daratan sempit yang dikelilingi oleh laut. Nah, ini banyak lautnya kan? Dikelilingi, daratannya sedikit, kelilingi laut banyak sekali. Wow ya. Jadi dia daratan yang ada di tengah-tengah laut. Di Indonesia pulau besarnya ada apa aja? Ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan juga ada Pulau Papua ya. Itu adalah pulau yang besar. Kemudian banyak sekali pulau-pulau kecil, makanya Indonesia disebut negara kepulauan. Jadi pulau itu adalah daratan yang dikelilingi oleh laut seperti ini ya. Nah, oke, itu dia adalah pulau ya. Kemudian selanjutnya adalah ngarai. Nah, ini beda ya. Lembah dengan ngarai itu beda. Kalau ngarai ukurannya lebih kecil ya, lebih kecil. Nah, ini dia, ngarai adalah bentang alam yang menyerupai lembah, jadi mirip ya. Kemudian keadaan tebing pada ngarai ini sangat curam. Jadi biasanya tebing itu ini ya, dinding-dinding tinggi seperti ini disebut dengan tebing. Nah, ini ngarai itu ada di tengah-tengahnya. Ini adalah disebut dengan ngarai, berbeda seperti lembah ya. Kalau lembah masih luas seperti ini. Oke, selanjutnya adalah tanjung. Tanjung adalah permukaan daratan yang menjorok ke laut. Nah, ini tanjung. Ini tanjung namanya. Jadi daratan tapi menjorok ke laut, masuk dia ke laut ya. Ada tanjung, ada semenanjung. Ada tanjung, ada semenanjung. Kalau tanjung daratan yang menjorok ke laut, kalau semenanjung kebalikannya, lautan yang menjorok ke daratan, begitu ya. Nah, ini adalah tanjung contohnya. Nah, itu dia. Masih tentang kenampakan alam bagian daratan. Pantai yang tadi sudah Kak Farid bahas adalah perbatasan. Ini kan perbatasan ya. Sebelah sininya daratan, sebelah sananya adalah lautan. Jadi pantai itu adalah perbatasan. Itu termasuk daratan rendah ya. Benua adalah bagian bumi berupa tanah yang luas sekali. Di dunia ada benua Asia, sangat luas, benua Afrika, Australia, Amerika ya. Itu adalah benua. Jadi daratan yang sangat luas. Indonesia masuknya ke benua apa Kak Farid? Ini di Indonesia, warnanya kuning ini masuknya ke benua Asia ya. Itu benua. Kemudian
Selanjutnya bukit. Nah, ini tadi sudah Kak Farid bahas sedikit ya di depan ya, bahwa ada gunung, ada bukit. Kalau bukit ketinggiannya tidak setinggi gunung. Ada bukit, ada perbukitan juga. Kalau bukit itu cuma satu, kalau perbukitan bukitnya saling merangkai, banyak gitu ya. Itu adalah perbukitan. Oke, kemudian jurang. Nah, ini kalian pasti sudah pernah dengar ya, sering dengar ya. Jurang adalah lembah yang dalam, sempit, serta curam dindingnya. Jadi curam, ketinggiannya seperti ini. Nah, ini adalah jurang. Kemudian kita lanjutkan ya. Itu dia bagian daratan. Nah, sekarang kita akan membahas kenampakan alam yang perairan. Yang pertama adalah rawa, sungai, teluk, dan juga danau. Siapa yang pernah ke danau? Nah, danau ini adalah permukaan daratan sebenarnya ini sebenarnya daratan, cuman dia menjorok ke dalam ya, ke dalam sehingga atasnya ini terisi oleh air. Kalau gunung kan menjoroknya keluar, kalau danau menjoroknya ke dalam sehingga air ketampung di sini ya, tertampung ada di sini. Air dari mana aja? Air dari hujan, mata air dan lain sebagainya ya. Teluk adalah bagian laut yang menjorok ke darat dan ketiga sisinya berupa lautan. Ini adalah teluk ya, sama seperti tadi yang sudah Kak Farid bilang, sama seperti semenanjung ya. Kemudian sungai. Kalau sungai tahu ya, sungai airnya mengalir, danau tidak ya. Sungai biasanya bagian dari permukaan bumi yang bawa air dari pegunungan menuju lautan. Jadi tidak dari pegunungan saja, dari mana-mana kemudian dibawa oleh arus sungai, kemudian terakhir berada di lautan ya. Kalau sungai airnya tawar apa asin? Sungai airnya tawar, laut asin. Ketika air sungai bertemu dengan air laut di perbatasan, itu airnya disebut air payau. Air payau itu setengah asin. Nah, gitu kira-kira ya, setengah asin. Kemudian rawa adalah daerah rendah yang selalu tergenang air. Biasanya rawa itu nggak dalam ya, tidak dalam. Atau cetek, cetek tidak dalam. Kemudian kita lanjutkan bagian perairan ya, selat. Nah, ini adalah contohnya selat. Apa itu selat? Laut sempit. Selat itu laut sempit nih. Ini laut. Ini laut, ini daratan, sebelah sini juga daratan. Nah, ini adalah lautnya. Ini selat namanya. Ini sempit jadinya ya. Ini sempit. Oke, selat. Ini selat namanya. Ini laut luas. Nah, laut, kalau laut sudah tahu ya. Siapa yang pernah jalan-jalan ke laut? Nah, atau ke pantai kamu jalan-jalannya. Kemudian nyebrang naik perahu ke laut, kemudian nyebrang ke pulau. Mungkin ada yang pernah ya. Nah, laut adalah perairan yang asin yang sangat luas. Kemudian ini ada laut. Kita ulang dari sini ya. Ada selat, laut sempit. Kemudian laut lebih besar lagi. Ini adalah samudra. Samudra itu adalah laut yang sangat luas, membentang dari membelah benua dan daratan ya. Ada samudra Pasifik nih contoh gambarnya, samudra Atlantik ya, samudra Hindia. Ah, itu dia. Samudra yang laut yang sangat-sangat luas. Jadi itu disebut dengan samudra ya, samudra. Kemudian ada juga palung, adalah bentang alam di bawah laut. Kalau ini kita bisa temukan di bawah laut berupa jurang yang sangat dalam. Kalau tadi di daratan kita punya jurang ya. Di daratan kita punya jurang seperti ini, di laut juga kita punya jurang disebut dengan palung ya. Ini adanya di dasar laut ya. Itu dia kenampakan alam bagian perairan. Itu saja ya videonya. Sebelum Kak Farid tutup, Kak Farid akan review dari awal ya. Jadi kenampakan alam adalah segala sesuatu yang nampak di permukaan bumi. Itu adalah disebut dengan kenampakan alam. Gunung, laut, nah itu adalah kenampakan alam. Kenampakan alam ini ada dua, ada yang buatan, ada kenampakan alam yang alami. Kalau buatan berarti dibuat oleh manusia, alami tidak dibuat oleh manusia tapi ada dengan sendirinya, ciptaan Allah yang Maha Esa. Kemudian kenampakan alam ini ada daratan, ada lautan. Nah, tadi kita sudah bahas satu-satu ya. Kalau daratan tuh dibagi ada daratan rendah, daratan tinggi. Ada gunung, pegunungan tadi kan, ada lembah, ada pulau, ada ngarai, ada tanjung, kemudian ada pantai, ada
benua, kemudian ada bukit dan perbukitan, ada jurang, ya, dan masih banyak. Itu hanya contoh saja. Kemudian bagian perairan ada rawa, sungai, teluk, danau, kemudian ada selat, ada laut, samudra, dan juga palung. Itu adalah kenampakan alam yang ada di muka bumi ini. Itu saja yang bisa Kak Farid sampaikan. Terima kasih. Selamat belajar. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, kekurangan. Sekali lagi terima kasih dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.